Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvario Mariamus Ketinahap, NBI 1422 100 118 EAS Fisika 2 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, penyedot debu, dan masih banyak lagi. Motor listrik yang umum digunakan dalam dunia industri adalah motor listrik asinkron dengan dua standar global yakni IEC dan NEMA. Motor asinkron IEC berbasis metrik atau milimeter, sedangkan motor listrik NEMA berbasis imperial atau inci. Dalam aplikasi ada satuan daya dalam horsepower atau HP maupun kilowatt. Alat berputar pertama yang digerakkan oleh elektromagnetisme dibuat oleh seorang pria yang berasal dari Inggris, Peter Barlow, pada tahun 1822 atau Barlow's Wheel. Pada motor listrik bisa kita temui pada dinamo sepeda yang menggunakan tenaga putar roda untuk menghasilkan energi listrik. Selain itu, kalau teman-teman melihat mobil mainan yang bergerak dengan baterai, itu juga memanfaatkan magnet. Baterai yang merupakan salah satu benda yang memanfaatkan magnet untuk menghasilkan energi listrik. Karena itulah, energi listrik bisa menggerakkan motor listrik yang ada pada mainan dan menghasilkan tenaga putar. Setelah banyak percobaan yang lebih kurang atau kurang berhasil dengan peranti berputar yang resiprokal yang relatif lemah, seorang berbahasa Jerman asal Rusia, Moritz Jacobi, menciptakan motor listrik reel pertama di bulan Mei pada tahun 1834 yang betul-betul menghasilkan daya keluaran mekanik yang luar biasa. Motor itu menetapkan rekor dunia yang diperbaiki 4 tahun kemudian di bulan September pada tahun 1838 oleh Jacobi sendiri. Motor kedua itu cukup bertenaga untuk menggerakkan perahu dengan 14 orang menyeberangi sungai. Tidak lama kemudian pada tahun 1839 sampai tahun 1840 banyak pengembangan di seluruh dunia mulai membuat motor yang serupa dan dengan capaian yang lebih tinggi juga. Pada tahun 1835, dua orang Belanda, si Brandus Stratis dan Christopher Becker, membuat motor listrik yang menenagai sebuah mobil mainan. Ini adalah aplikasi praktis pertama yang dikenal dari motor listrik. Di bulan Februari pada tahun 1837, paten pertama untuk motor listrik dikabulkan kepada seorang asal US, Thomas Davenport. Akan tetapi, semua pengembangan awal oleh Jacobi, Stratis, Davenport, dan lainnya tidak mengantarkan kepada motor listrik yang sekarang dikenal. Motor DC tidak diciptakan dari mesin ini, tetapi pengembangan generator daya atau dinamometer. Fondasi diletakkan oleh William Ritchie dan Hippolyte Pixii pada tahun 1832 dengan invensi. Tahun-tahun antara 1885 hingga 1889 melihat invensi sistem tenaga 3 fasa yang menjadi basis transmisi daya listrik modern dan motor listrik yang terdepan. Inventor tunggal dari sistem tenaga 3 fasa tidak bisa disebutkan.
Terdapat kurang lebih beberapa nama yang dikenal terlibat secara mendalam dalam invensi ini, yaitu Branly, Dolivo, Dolbrowski, Ferraris, Hasselwander, Tesla, dan Wenstrom. Kini, motor sinkron 3 fase digunakan paling banyak dalam aplikasi dinamika. Contohnya sebagai contoh di robot dan mobil listrik. Motor ini dikembangkan pertama kali oleh Friedrich August Hasselwander. Dua manfaat motor listrik. Motor listrik sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari untuk menggerakkan peralatan dan mesin yang membantu pekerjaan. Untuk memutar baling-baling pada kipas angin digunakan motor listrik. Demikian juga motor listrik digunakan pada peralatan rumah tangga lainnya seperti hair dryer, blender, pompa air, mesin cuci, mesin jahit, bor listrik, dan lain-lain. Mesin-mesin pertanian, terutama mesin pengolahan hasil pertanian dan mesin di industri pun banyak menggunakan tenaga putar dari motor listrik. Pada motor bakar, motor listrik digunakan sebagai motor starter. Pada traktor pertanian, motor listrik digunakan pada motor starter dan wiper. Penggunaan motor listrik ini semakin berkembang karena memiliki kegunaan dibandingkan motor bakar lainnya, misalnya kebisingan dan getaran yang lebih rendah, kecepatan putaran motor dapat diatur, lebih bersih, lebih kompak, hemat, dan pemeliharaan. 3. Cara kerja motor listrik. Pada motor listrik, tenaga diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik. Maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang berputar dan magnet lainnya pada suatu kedudukan yang tetap. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Cara kerja motor listrik merupakan pengembangan teknologi otomotif yang menggunakan energi listrik sebagai dayanya. Cara kerja motor listrik yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau disebut juga dengan energi gerak. Nah, ini gambar cara kerja motor listrik. Di dalam motor listrik, gerak tarik-menarik dan tolak-menolak inilah yang akan menciptakan gerak rotasi. Untuk memahami bagaimana cara kerja motor listrik, kuncinya adalah memahami dulu bagaimana cara kerja elektromagnet. Elektromagnet menjadi sangat bermanfaat ketika mereka ditempatkan pada sumbu antara dua magnet stasiun. Jika kutub selatan elektromagnet diletakkan berdekatan dengan kutub selatan pada magnet stasioner dan kutub utara dengan kutub utara stasioner lainnya, maka elektromagnet akan berputar sampai kutub yang berlawanan bertemu. Jika hanya berputar setengah lingkaran, maka masih saja percuma. Ini tidak akan sangat membantu kecuali polaritas elektromagnetik. Elektromagnet tergantung pada arah aliran arus. Saluran aliran listrik pada satu arah dan kutub utara magnet berada di satu sisi. Balikan arus listrik tersebut, maka kutub utara magnet berada di satu sisi. Balikan arus tersebut, maka kutub utara akan berada di satu sisi lainnya. Dalam motor, perangkat yang dinamakan kutub elektromagnet terus berpindah tempat dari satu sisi ke sisi lainnya, maka magnet akan berhasil berputar. 4.
kaitannya dengan fisika 2. Jadi kaitannya dengan fisika 2, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik, sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri arus dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet dapat ditimbulkan oleh kawat pengantar lurus yang dialiri listrik, kawat pengantar yang menghasilkan medan magnet, atau di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnetik. Pada saat arus listrik yang mengalir dalam pengantar diperbesar, ternyata kecepatan putarnya semakin cepat. Hal ini berarti semakin besar magnet yang dihasilkan. Untuk gaya yang bekerja pada motor listrik adalah prinsip gaya Lorentz. Di mana gulungan kumparan ditempatkan dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz dihasilkan. Kumparan mengakibatkan gerak memutar. Motor listrik adalah tentang magnet. Satu motor listrik menggunakan magnet untuk menciptakan gerakan. Pada prinsipnya, ujung listrik menggunakan magnet untuk menciptakan gerak yang lainnya, dan begitu juga sebaliknya, ujung listrik selatan menolak selatan lainnya. Hal ini yang menyebabkan gerak rotasi di dalam motor listrik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui, kutub-kutub yang dari magnet yang senama akan tolak-menolak, dan kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik. Sekian hasil dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.